Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi kita mengenai trigonometri. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai sin, kostan, kosekan, sekan, dan kotangen antara sudut 0 sampai 90 derajat, maka pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk membahasnya dalam sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Di sini kita pahami dulu permasalahan pertama, di mana dalam segitiga siku-siku, sebuah segitiga siku-siku, sudut yang bukan siku-siku pastinya kurang dari 90 derajat. Karena kita tahu jumlah sudut dari sebuah segitiga adalah 180 derajat. Dan kalau segitiganya adalah siku-siku, maka pasti dua sudut lainnya itu pasti kurang dari 90 derajat. Bisa kita pahami karena kalau di sini 90, maka di sini dan di sini itu jumlahnya keduanya harus 90 juga. Sehingga otomatis karena tidak mungkin 0, maka keduanya pasti berada di antara 0 sampai 90. Nah, artinya dengan bantuan segitiga siku-siku, nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen hanya bisa ditentukan antara 0 sampai dengan 90 derajat. Lalu bagaimana kalau kita memiliki sudut yang lebih besar dari 90 derajat? Nah, disinilah kita akan membahasnya, yaitu nilai sin, kostan, kosekan, sekan, dan kotangen dalam sudut yang berelasi. Nah, di sini untuk bisa menentukan misalnya ada sin 300, cos 225, kotangen 150 derajat, maka kita harus memahami sifat-sifat sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen di berbagai kuadran. Di sini ada beberapa sifat-sifat, jadi ini sifat-sifat untuk kuadran 1. Jadi di sini sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Misalnya alfanya 60, jadi kalau kita punya sin 30 gitu ya. Sin 30 misalnya. Sin 30 itu berarti kan 90 min 60. Maka sin 30 itu nilainya akan sama dengan cos 60. Itu contohnya seperti itu. Dan di sini sin akan berubah jadi cos, cos akan berubah jadi sin. Ini hanya berlaku untuk kuadran 1 yang nilainya 0 sampai 90 derajat. Nah, kita lanjutkan pada kuadran 2. Nah, ini di sini kita pembahasannya. Jadi yang lebih dari 90 derajat nanti kita akan bagi jadi 4 buah bagian. Kuadran 1. Kalau kuadran 1 berarti nanti menggunakan nilai sin kostan yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Sedangkan nanti untuk kuadran 2, 3, dan 4 kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita mulai dulu dari kuadran 2. Ada dua tipe rumus untuk bisa mengubah nilai sin yang berada di kuadran 2 sehingga bisa disesuaikan dengan nilai sin kostan di kuadran 1. Jadi ini adalah rumus sebelah kiri dan ini adalah rumus sebelah kanan. Keduanya sama, hasilnya nanti akan sama. Tetapi di antara kedua rumus ini, kiri dan kanan, kalau Bapak boleh sarankan pakailah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena rumus sebelah kiri itu tidak merubah bentuk. Jadi sin akan tetap sin, cos akan tetap cos, tan akan tetap tan, kosekan akan tetap kosekan, sekan akan tetap jadi sekan, dan kotangen akan tetap jadi kotangen. Nah, sedangkan rumus di sebelah kanan itu nanti kalau kita gunakan akan merubah sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan, dan kotangen menjadi tan. Nah, rumus ini boleh digunakan, tetapi kalau hanya untuk mengkonversi nilai sin, kostan, kosekan, kotangen, dan sekan yang lebih dari 90 derajat, Bapak lebih menyarankan menggunakan yang ini. Rumus sebelah kanan. Nah, rumusnya simpel, yaitu adalah 180 min alfa. Jadi, semuanya tinggal ditulis sin 180 min alfa, cos 180 min alfa, dan nanti hasilnya akan tetap jadi sin alfa. Kalau ini ya jadi cos alfa. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk sifat-sifat kuadran 2, saat cos, dia akan jadi min cos. Tan akan jadi min tan. Jadi semuanya akan jadi negatif kecuali sinus, sin, dan kosekan. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengkonversinya?
Jadi kita bisa lihat contoh di bawah ini. Jadi kita misalkan punya cos 150 derajat. Nah, berarti kita gunakan, ini ada dua contoh. Contoh yang menggunakan rumus ini dan menggunakan rumus ini. Jadi dua cara begitu ya. Tetapi nanti hasilnya akan sama saja. Jadi kalau menggunakan cara sebelah kiri, misalnya kita punya cos 150 derajat, maka 150 itu nilainya akan sama dengan 180 min 30. Jadi kita harus menentukan bentuk seperti ini, yang 180 min alfa, yang hasilnya itu nanti jadi 150. Jadi kalau kita punya cos 150, nilainya akan sama dengan cos 180 min 30. Ini kan kalau 180 min 30 hasilnya adalah 150. Nah, sesuai dengan sifat ini, kalau kita sudah mengubahnya ke bentuk seperti ini, maka nilainya akan sama dengan min cos alfa. Jadi sama dengan min cos 30 derajat. Hasilnya adalah cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah min setengah akar 3. Nah, itu cukup mudah untuk diingat dan dikerjakan. Lalu kalau misalnya menggunakan yang sebelah kanan, nah berarti kan cos 150 kita cari yang cos, gitu ya. Nah, cos kita ubah jadi cos 90 plus 60. Jadi yang 90 plus alfa. Nah, nanti hasilnya akan jadi min sin 60 alfa. Karena di sini cos 90 plus alfa itu akan sama dengan min sin alfa. Jadi kalau 150 itu adalah 90 ditambah 60, maka nanti hasilnya akan jadi min sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, maka hasilnya adalah min setengah akar 3. Sama. Tetapi kalau melihat efektivitas penghafalan, itu akan lebih mudah menggunakan rumus yang sebelah kiri. Jadi sin akan tetap jadi sin, cos akan tetap jadi cos. Dan untuk kuadran 2, rumusnya adalah 180 min alfa. Caranya seperti tadi, kalau kita punya cos 150, maka cos 180 min 30. Jadi berapa 180 dikurangi berapa yang hasilnya adalah 150. Nah, nanti kalau sudah, kalian tinggal ambil yang bagian belakangnya saja. Lalu jadi min cos. Kenapa? Karena untuk kuadran 2, cos akan berubah jadi min cos. Dan nanti untuk memudah mengingat kuadran 2 yang 90 sampai 180, yang akan tetap jadi positif itu hanya sin dan kosekan. Sedangkan yang lain akan berubah jadi negatif. Seperti itu. Oke, sekarang ada di kuadran 2 misalnya. Kuadran 2 itu nilainya antara 180 sampai 270. Nah, di kuadran 2 ini rumusnya berubah. Jadi kalau di kuadran di kuadran 3 ini rumusnya berubah. Kalau tadi di kuadran 2 rumusnya adalah 180 min alfa. Di kuadran 3 dia berubah jadi 180 plus alfa. Sedangkan yang untuk sebelah kanan tadi di sini adalah 90 plus alfa berubah jadi 270 derajat min alfa. Tapi perubahannya akan tetap sama, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan, kotangan jadi tan. Ini perubahannya tetap, tapi hanya berubah rumus dasarnya saja. Tetapi sekali lagi akan lebih mudah menggunakan yang sebelah kiri, karena tidak merubah bentuk. Jadi sin akan tetap jadi sin. Hasilnya sebenarnya sama seperti tadi di atas, hanya saja berbeda. Kalau di kuadran 2 yang jadi positif itu adalah sin dan kosekan, di kuadran 3 yang berubah jadi positif itu adalah tan dan kotangan. Jadi kalau sin akan jadi min sin, cos akan jadi min cos, sekan akan jadi min sekan, kosekan akan jadi min sekan. Tapi tan dan kotangan akan tetap jadi plus. Jadi contoh misalnya sin 225. Nah, berarti 225 ini tinggal kamu cari dengan rumus ini, 180 ditambah berapa yang hasilnya 225. Hasilnya adalah 45. Nah, karena ini kuadran 3, maka nanti jadi min sin 45 derajat. Kalian cukup ambil yang bagian belakangnya saja. Sin 45 adalah setengah akar 2, maka hasilnya adalah min setengah akar 2. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Ini adalah contoh yang menggunakan cara sebelah kanan. Cara pengerjaannya sama seperti tadi. Lalu di kuadran 4, nah untuk kuadran 4 rumusnya berubah lagi. Jadi
untuk sebelah kiri jadi 360 derajat min alfa, sedangkan untuk kanan jadi 270 derajat plus alfa. Dan di kuadran 4 ini yang berubah tetap positif adalah cos dan secant. Jadi sin akan jadi min, tan juga akan jadi min, kosekan akan jadi min, kotangan juga akan jadi min. Tapi untuk cos dan secant akan tetap positif. Nah, yang perlu diingat adalah positif negatifnya itu berdasarkan bentuk awalnya. Kalau di sini cos, maka di sini tetap positif. Jadi kenapa di sini cos tetapi sin di sini tetap positif? Karena bentuk dasar awalnya adalah cos. Jadi kalau kalian perhatikan dari sifat-sifat ini, di sini tan kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu tan positif, maka di sini juga positif karena kebetulan sama gitu ya, tan dan cos sama-sama positif. Tapi untuk kuadran 2 misalnya, kuadran 2 itu kan yang positif adalah sin. Nah, tapi kenapa di sini cosnya juga positif? Karena dia awalnya adalah sin. Jadi yang dilihat dasar dia positif tidaknya adalah soal awal. Jadi kalau misalnya soal awalnya adalah sin, ya tetap dia walaupun nanti berubah jadi cos, dia tetap bentuknya adalah positif. Nah, di sini harusnya sin ini, maaf. Salah tulis ya. Sin. Seperti itu. Oke, nah sekarang di kuadran 4 rumusnya berubah jadi 360 min alfa. Jadi kalau kalian punya sin 330, maka kalian harus menggunakan rumus yang 360 min alfa. Jadi kira-kira berapa yang hasilnya nanti jadi 330, yaitu 360 min 30. Maka dia nanti jadi min sin 30, karena di kuadran 4 hanya cos dan secant yang tetap positif. Lalu nanti sin 30 dicari. Sin 30 itu kan setengah, jadi hasilnya nanti adalah min setengah. Begitupun dengan cara yang sebelah kanan, hasilnya seperti itu. Ini juga cos berubah jadi sin harusnya ya. Oh maaf, ini betul tetap ya, tetap cos ya. Oh iya, yang tadi juga betul berarti. Tetap cos, tidak berubah jadi, berubahnya nanti kalau sudah dijabarkan. Maaf, ini cos tetap benar. Cos. Jadi cos 150 adalah cos 90 tambah 60. Ya, maaf. Begitu cara mengubah bentuk sudut-sudut yang berelasi antara 180 sampai 360. Jadi patokannya kalau saran Bapak adalah menggunakan rumus yang sebelah kiri. Gampang diingat dan tidak merubah tanda sama sekali. Mulai dari kuadran 2. Kuadran 2 ingatlah rumusnya adalah 180 min alfa. Jadi kalian nanti mencari alfanya berapa. Kalau dia 150 berarti 180 dikurangi 30. Berarti nanti alfanya adalah 30. Jadi nanti min cos 30. Untuk kuadran 3 itu rumusnya adalah 180 plus alfa. Jadi kalau misalnya 225 berarti nanti kalian cari 180 ditambah berapa yang hasilnya 225. Tentu saja tambah 45. Sehingga alfanya 45 nanti jadinya min sin 45 derajat. Dan itu nanti tinggal dicari menggunakan tabel nilai sin konstan antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan untuk kuadran 4, itu dia rumusnya adalah 360 min alfa. Sehingga nanti kalau kita punya sin 330, berarti nanti kita harus membuat 360 dikurangi alfanya berapa, yang hasilnya adalah 330. Tentu saja alfanya adalah 30. Sehingga nanti kita bisa gunakan jadi min sin 30. Tanda min plus yang di sini itu tidak punya pengaruh ya. Alfa itu tetap satu angka yang ini aja. Karena rumusnya sudah disesuaikan. Nah, itu cara untuk mengkonversi bentuk nilai sin, kostan, kosekan, kotangan, sekan yang nilainya antara 90 sampai 360. Nah, di sini ada latihan-latihan ya, nanti silakan dikerjakan. Dan tabel ini silakan diisi gitu ya, berdasarkan hasil pencarian kalian. Lalu bagaimana kalau jadi untuk mengingatnya gampang seperti ini. Untuk kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran 2 nanti hanya sin dan kosekan yang positif. Kuadran 3 itu tan dan kotangan yang positif. Kuadran 4 adalah cos dan sekan yang positif.
Jadi cara mengingatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal misalnya sin 150, pasti nanti hasilnya tetap positif karena di kuadran 2. Terus kalau kalian misalnya cari sin 225, sin 225, pasti nanti hasilnya negatif karena dia di kuadran 3. Jadi pertama kalian harus pastikan dulu dia ada di kuadran berapa. Ingat, kuadran 2, 90 sampai 180, kuadran 2. Kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4, 270 sampai 360. Seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah kita mempelajari bagaimana cara menghitung nilai sin konstan dari 90 sampai 360, pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau nilainya lebih dari 360? Bagaimana menentukan nilai sin, konstan, kosekan, sekan, dan kotangan yang lebih dari 360? Seperti misalnya sin 510 atau cos 765 atau sekan 1320. Nah, di sini kita juga menggunakan relasi, tapi yang lebih dari satu kali putaran. Jadi, kita harus menentukan dia sudah berputar berapa kali. Jadi, contoh misalnya sin 510. Nah, langkah pertama, carilah sudut yang berelasi antara 510 antara 0 sampai 360. Karena 510 ini kan dia sudah melewati satu kali putaran. Jadi, sudah lebih dari 360. Maka dia akan sebenarnya kembali lagi ke 0. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah catatan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya 0K itu adalah 0 sampai 360, belum mengalami satu putaran. Nah, kalau 1K itu dianggap sudah melewati satu kali putaran, sudutnya antara 360 sampai 720. 2K itu sudah mengalami dua putaran, sudutnya adalah 720 sampai 180, antara itu sudut-sudutnya. 3K itu sudah mengalami 3 putaran antara 1080 sampai 1440 dan seterusnya. Dan di sini ada bentuk rumus untuk mencarinya. Jadi kalau satu kali putaran berarti 1K ditambah alfa min 360 derajat. Kalau dia sudah mengalami 3 putaran berarti nanti 3K ditambah alfa min 1080 derajat. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Misalnya mencari sin sin 510 tadi ya. Nah, pertama kita harus mencari relasinya dulu antara yang 0 sampai 360. Jadi 510 itu berada mengalami satu kali putaran karena antara 360 sampai 720. Sehingga nanti 510 itu sama dengan 1K, satu putaran ditambah 510-nya, alfanya, dikurangi 360, sesuai dengan rumus yang ini. Nah, setelah itu, kita tuliskan, berarti kan ini dikurangi ini, hasilnya adalah 150. Jadi, 510 itu berelasi dengan 150. Jadi, nanti yang akan kita hitung adalah nilai dari sin 150. Sehingga, nilai sin 510 itu akan sama dengan sin 150. Ya, artinya dia berada di kuadran 2, berarti nilai sin akan tetap positif. Nah, berarti kita harus menggunakan rumus kuadran 2, yaitu 180 min alfa. Jadi, 150 itu akan sama dengan sin 180 min 30. Hasilnya adalah sin 30 yang nilainya adalah setengah. Seperti itu. Contoh berikutnya, contoh kedua, misalnya kita mau cari sekan 1320. Nah, kita harus pastikan dulu dia sudah berapa kali putaran, gitu ya. Dan di sini dia sudah 3 kali putaran. Berarti nanti 1320 sama dengan 3K ditambah 1320 dikurangi 1080 karena dia sudah 3 kali putaran. Nah, ini 3 kali putaran 1080 sampai 1140. Jadi nanti alfa min 1080. Sehingga nanti kita hitung ini dikurangi ini, hasilnya adalah 240. Nah, berarti nanti 1320 itu berelasi dengan 240. Sehingga nanti yang akan kita cari itu adalah sekan dari 240 derajat. Jadi ini akan sama dengan sekan ini nilainya.
Nah, sekan 240 itu di kuadran 3. Berarti nanti kita gunakan rumus kuadran 3 yaitu 180 plus alfa. Rumus kiri tadi ya, bukan rumus yang kanan. Jadi sekan 240 itu sama dengan 180 ditambah 60. Nah, di kuadran 3 itu kan yang positif adalah kotangan dan tan. Sedangkan sekan itu negatif. Jadi nanti jadi min sekan 60 derajat. Sekan 60 derajat itu 2, berarti nanti hasilnya adalah min 2. Sehingga nilai dari sekan 1320 derajat sama dengan min 2. Oke, itulah penjelasan tentang nilai sin, kostan, sekan, kosekan, dan kotangan yang lebih dari 90 derajat. Entah itu 90 sampai 360 derajat ataupun yang lebih dari 360 derajat. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Dah.